Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Bagaimana adik-adik? Masih semangat ya belajarnya? Kali ini kita akan belajar Matematika Saintek tahun 2021. Ini ada beberapa soal yang kalian wajib tahu ya. Nah, oke, untuk UTBK gelombang 2 masih semangat ya belajarnya. Nomor 1, ini adalah tentang bunga majemuk ya. Di UTBK gelombang 1 keluar ya guys. Mungkin nanti kalian akan bertemu dengan tipe bunga majemuk yang lain, tetapi yang penting konsepnya kalian tahu ya guys. Nomor 1, Aldo menabung di sebuah bank sejumlah 16 juta rupiah dengan sistem bunga majemuk. Oke, pada sistem bunga majemuk itu sebenarnya rumusnya adalah seperti ini guys. NT sama dengan N0, 1 plus I pangkat N ya. Dimana NT itu adalah tabungan akhir, ini tabungan awal, 1 plus I adalah persentase bunganya. Ya, kalau kalian pakai rumus boleh nih kayak gini. Sejumlah 16 juta, ini berarti awalnya ya 16 juta. 1 plus I, ini persentase bunganya nggak tahu. Nah, setelah 15 tahun berarti selama 15 tahun sininya 15. Oke ya, setelah 15 tahun tabungannya jadi 24. Saya masukkan 24. Maka nanti 1 plus I, ini pangkat 15, 24 dibagi 16. Masing-masing saya bagi 8 ya. Maka 24 bagi 8 kan 3 per 2. Inilah 1 plus I pangkat 15. Lalu yang ditanyakan, maka pada tahun ke-30 tabungan Aldo sebesar berapa? Nah, kita pakai rumus yang sama nih. NT sama dengan N0, 1 plus I pangkat N ya. NT-nya nggak tahu. Awalnya sama 16 ya. 1 plus I pangkat 30 karena 30 tahun. Oke. Kita tahu yang namanya 1 plus I pangkat 15 itu adalah 3 per 2. Berarti agar pangkat 30 maka ini kita kuadratkan. Paham nggak guys ya? Jadi ini kita kuadratkan jadi begini ya. 1 plus I pangkat 15 di kayak gini. Ini kan sama aja 1 plus I pangkat 30 kayak gini. Oke ya, lalu 1 plus I pangkat 15 nya saya ganti dengan 3 per 2. Maka jadinya 3 per 2 kuadrat. Oke ya, maka 16, 9 per 4. 16 bagi 4 berapa? 4. 9 kalikan 4, 36 juta. Inilah tabungan Aldo setelah 30 tahun. Paham ya guys ya? Jawabannya adalah D. Atau ini kan masih konsep yang masih bisa dinalar. Kalian boleh pakai cara kayak gini guys. Tabungan awal ya. Ini ada tabungan awal. Lalu setelah 15 tahun, lalu setelah 30 tahun. Pada awal dia kan 16 juta nih. Setelah 15 tahun, tabungannya 24. Nah, pada tahun 30 berapa tuh? Ini kita nggak tahu ya. Nah, kita lihat 16 ke 24 tuh perbandingannya berapa? 24 per 16. Kayak gitu. Ini per ini. Akhir per awal. Oke ya guys. Makanya kan 3 per 2 ya. Nah, ini gimana jadinya? Akhir per awal. Berarti kan X per 24 nilainya adalah 3 per 2. Nah, kayak gitu. 24 bagi 2 itu kan 12 ya. Maka X-nya 12 kalikan 3, 36. Ini kalian juga boleh pakai cara kayak gini. Oke, paham ya guys ya? Nomor 1 jawabannya D. Untuk poin 2 itu adalah soal tentang persamaan ya. Persamaan kuadrat dan persamaan linear. Ini metodenya adalah metode substitusi. Kalian wajib tahu konsep ini ya guys. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalian tidak akan kaget ya. Kalian sudah bisa. Nah, diketahui ada dua persamaan linear dan persamaan kuadrat ya. Jika sistem persamaan tersebut mempunyai penyelesaian A, B, ini berarti A, B adalah X, Y-nya. Maka A plus B itu berapa? Nah, langkahnya kita substitusikan ke sini ya. Nah, yang gampang tuh gimana? Yang gampang kayak gini aja. Berarti Y sama dengan 1 dikurangi 2X. Nah, ini yang kita substitusikan. Oke, Y-nya saya masukkan ke sini, maka jadi X kuadrat ditambah 2X, Y-nya saya masukkan 1 min 2X, ditambah Y-nya adalah 1 min 2X kuadrat sama dengan 0. Ya, maka jadi X kuadrat ditambah 2X min 4X ditambah 1 min 4X ditambah 4X kuadrat sama dengan 0. Oke ya, ini apa gimana? Oh, ini 2X kalikan min 2X itu kuadrat ya, maaf. Nah, min 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat tuh hilang, maka sisanya x kuadrat 2 dikurangi 4 min 2x plus 1 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan ya, maka jadi x1 1 min. Ketemulah x-nya 1.
Nah, ternyata penyelesaiannya adalah A, B, X-nya 1. Lah, kalau misalkan X-nya 1, Y-nya berapa? Y sama dengan 1 min 2X. Maka 1 dikurangi 2 kalikan 1. 1 kurangi 2 berapa? Min 1. Inilah A, inilah B, gitu ya. Yang ditanya A plus B, maka 1 ditambah min 1. Jawabannya 0. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Untuk poin ketiga, ini kita masuk ke baris aritmatika. Nah, ini kalian pasti bisa ya. Nomor 3, diberikan baris aritmatika A1 tambah A2 tambah A3 sampai A12 adalah 12. Ini karena penjumlahan, maka ini adalah sebuah SN ya. Ada 12 suku, berarti yang pertama diketahui S12 itu nilainya 12. Ada suku awal dan ada suku akhir. Maka Mbak gunakan rumus gini aja ya. Rumusnya SN sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, oke. SN-nya kan 12 ya. Maka 12 dibagi 2 karena N-nya ada 12 ya guys. A ya A saja. U12 maka A plus 11B. Oke, 12 bagi 2 itu kan 6 ya. 12 bagi 6 itu adalah 2. Atau kita coba aja kayak gini. Oke ya. Maka ini 2A plus 11B. Inilah persamaan yang pertama. Lalu kita lihat persamaan yang kedua. Ternyata U5. Ini maksudnya U5 ya. U5 ditambah U7 adalah 1. Ya, maka jadi gimana? U5 itu adalah A plus 4B ditambah A plus 6B sama dengan 1. Maka 2A ditambah 10B sama dengan 1. Inilah persamaan yang kedua. Lalu antara persamaan ke-1 dan kedua kita eliminasi ya. 2A plus 11B sama dengan 2. 2A plus 10B sama dengan 1. Nah, lalu saya kurangin, A-nya hilang, maka B-nya ketemu 1. Nah, A-nya berapa? Misalkan saya pakai sini ya. 2A ditambah 11 kalikan 1 sama dengan 2. Maka 2A, 2 dikurangi 11 itu min 9, ketemulah A-nya min 9 per 2. Oke, A-nya ada, B-nya ada, yang ditanya adalah A13 ya. Kita cari A13, maka rumusnya A plus 12B. Maka min 9 per 2 ditambah 12 kalikan 1. Saya samakan penyebutnya 2, maka sini min 9, sininya 24 ya. 24 kurangi 9 itu berapa? 15 per 2. Oke, saya anggap kalian bisa ya kalau ketemu baris aritmatika. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 4, kita masuk ke bab logaritma. Baik TPS maupun Saintek itu ada logaritma ya guys. Oke, kita masuk ke nomor 4. Jika diketahui X sama dengan 1/4, P log X kuadrat ditambah P log 4X plus 1 sama dengan B, tentukan P pangkat 2B plus 1. Oke, karena diketahui X sama dengan 1/4, maka X-nya saya substitusi langsung ya. Maka jadinya P log 1/4 kuadrat itu adalah 1/16 ditambah P logaritma 4 dikalikan 1/4 itu 1 ya. 1 tambah 1 2 sama dengan B. Oke, maka P log nih, P log A ditambah P log B, maka jadinya P log A dikali B. Maka 1/16 dikalikan 2, 2/16 atau 1/8 sama dengan B. Ya, maka nanti 1/8 sama dengan P pangkat B. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah ya, yang ditanya apa guys? Yang ditanya adalah P pangkat 2B plus 1. Ini sama aja apa? Sama aja P pangkat 2B dikali P pangkat 1. Nah ini kan berarti sama aja P pangkat B pangkat 2 dikali P pangkat 1. P pangkat B berapa? 1/8. 1/8 kuadrat itu adalah 1/64 P. Begitu guys ya, jawabannya adalah A. Semoga kalian bisa ya. Nomor 5, kita masuk ke dalam fungsi turunan ya. Insya Allah jika keluar lagi tipe soal seperti ini kalian pasti bisa ya guys. Diberikan fungsi F dan G, dan Fx itu seperti ini. Dengan Fx adalah ini ya, F aksen 0 adalah 1, G aksen 1 adalah 1. Tentukan nilainya F0. Oke ya, saya punya kayak gini. Jika suatu fungsi Fx itu adalah akar
U atau akar V, maka nanti F aksen X itu rumusnya adalah 1/2 akar U dikali U aksen ya. Jadi atas itu adalah turunannya U, bawahnya seperti ini. Oke ya. Nah, diketahui F aksen 0 adalah 1, maka saya turunkan F aksen X sama dengan 1/2 akar U, maka jadi G X plus 1 ditambah X tambah 1. Nah, atas adalah turunan yang di U ini ya, maka G aksen X plus 1, X turunannya adalah 1 ditambah X diturunkan 1 diturunkan tidak bisa atau 0 ya. Nah, kita masukkan F aksen 0 itu nilainya adalah 1, saya masukkan X-nya 0, maka G aksen 1 ditambah 1/2 akar 0 ya X-nya ya, maka G1 ditambah 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Oke, maka ketemulah G aksen 1 tambah 1 sama dengan 2 akar G1 plus 1. Oke ya. Nah, G aksen 1 berapa Mbak? Ternyata G aksen 1 adalah 1. 1 tambah 1 2 ya. Nah, maka ini 2, ini hasilnya 2 ya guys. Saya langsung aja 2 dibagi 2 itu kan 1 ya. Maka 1 akar G1 plus 1. Akar yang hilang sini kuadrat, maka jadi 1. Dipindah terus ke sana ya, dikurangi 1 sama dengan G1. Ketemulah G1-nya adalah 0. Paham ya guys? Nah, yuk lanjut. Yang ditanya adalah F0. Saya kembalikan lagi, Fx itu adalah akar G X plus 1 ditambah X tambah 1. Yang ditanya adalah F0. Saya masukkan X-nya 0. Maka akar G 0 tambah 1 kan 1 ya. Ditambah ini 0 ditambah 1. Lagi 1 berapa Mbak? G1 adalah 0. Maka 0 tambah 0 tambah 1, akar 1 adalah 1. Begitu guys ya. Maka F0 jawabannya adalah B. Kalian pasti bisa ini. Bisa ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Ini setipe dengan soal nomor 5. Kalian bisa pause dulu videonya, boleh kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, saya coba ya. Diberikan fungsi F dan G dengan Gx ada ya. Dengan A lebih besar dari 0. G aksen ada, F aksen 2 ada, F23 ditanya 2A plus 1. Oke ya, ada G aksen 1, maka ini saya turunkan dulu ya guys. Maka jadinya G aksen X sama dengan 2AX ditambah F X plus 1. Ini jadi pangkat 1 ya, 2 kurangin 1 kan 1, dikali turunan yang di dalam. AX saya turunkan menjadi A ditambah F aksen X plus 1, X diturunkan itu 1. Inilah turunannya G aksen X. Saya masukkan G aksen 1 ya. G aksen 1, X nya saya ganti 1. 2A kalikan 1 itu kan A ya. Ditambah 1 tambah 1 itu 2. Nah kayak gini. A ditambah F aksen, saya masukkan 1 tambah 1 itu 2. Oke, kayak gini ya. Hasilnya adalah 24. G aksen 1 adalah 24. Oke, saya buat gini aja. 24 dibagi 2 kan 12 ya guys. Maka jadi A kalikan A. Oh, F2 itu ada ya. F2 itu 3. Oke, saya buat kayak gini. Berarti A ditambah 3. F2 itu 3. Dikalikan A ditambah F aksen 2 itu adalah min 1. Oh, ini min 1. Sama dengan 12 ya. Maka A kuadrat ya, min A ditambah 3 itu maka plus 2A. 3 kalikan min 1 itu min 3, 12 pindah ruas itu min 12. Maka min 15 sama dengan 0. Oke, lalu saya faktorkan. A 53 plus min. A sama dengan min 5, A sama dengan 3. Nah, ini kita dibantu A lebih besar dari 0. Maka kita cari A-nya yang 3. Pertanyaannya 2A plus 1. 2 kalikan 3 ditambah 1. Jawabannya 7. Bisa ya guys? Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Ini adalah materi tentang transformasi geometri. Pada TPS itu juga keluar ya. Kalian bisa simak video Mbak sebelumnya. Sekarang adalah materi transformasi pada TKA Saintek.
Jika hasil pencerminan Y sama dengan min 2x plus 2 terhadap garis Y, x min 1. Ini berarti pencerminan terhadap garis ya. Oke. Ini adalah kita fokus ke sini ya. Kalau Y sama dengan x min 1 itu artinya x sama dengan Y plus 1. Oke guys. Nah, kayak gini aja. Kita fokus ke sini, lalu Y sama X-nya saya substitusikan ke persamaan awal. Nanti ketemulah persamaan bayangannya gitu ya. Y-nya saya masukkan X min 1, min 2, X-nya saya masukkan Y plus 1 ditambah 2 ya. Maka X min 1 sama dengan min 2Y min 2 plus 2. Ini kan hilang ya. Maka ketemulah Y sama dengan, ini semua saya bagi min 2. Maka jadi min setengah X plus setengah. Inilah persamaan bayangannya guys. Ini nilainya sama dengan Y sama dengan AX plus B. Maka dari itu min setengah X sama dengan AX, X-nya hilang, maka A-nya adalah min setengah ya. Sedangkan B itu sama dengan setengah, ini B-nya. Oke, maka A-nya ketemu, B-nya ketemu, yang ditanya itu adalah 2B min A ya. 2 dikalikan setengah, dikurangi A-nya itu min setengah. Oke, 2 kalikan setengah itu kan 1 ya, 1 ditambah setengah. Jawabannya 3/2 ya. Pasti kalian bisa ya guys. Jawabannya B. Kita masuk ke soal nomor 8. Diberikan fungsi trigonometri. Ya, kita sudah masuk ke fungsi trigonometri. Sebenarnya untuk TKA Saintek, trigonometri itu ada beberapa kemungkinan yang keluar ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya, itu ada TKA Saintek bab trigonometri, kalian juga bisa buka. Nah, saya ambil untuk nomor 8 soalnya seperti ini. Jika fungsi fx sama dengan p ditambah 2 sin 2x dan gx adalah 3 ditambah q sin 6x, kedua fungsi memiliki daerah hasil yang sama, maka p kuadrat plus q-nya tuh bagaimana? Oke ya, saya beri penjelasan kembali. Kalau kita punya sin x atau cos x, maka nanti nilai maksimumnya itu adalah 1, sedangkan nilai minimumnya itu adalah min 1. Tetapi jika kita punya sin kuadrat X atau cos kuadrat X, maka nanti nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah 0. Begitu ya. Nah, ini jika memiliki daerah hasil yang sama, itu artinya nilai maksimum dan nilai minimumnya juga sama antara fx dan gx. Maka dari itu saya buat fx-nya dulu ya. P sama dengan 2 sin 2x. Saya mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimumnya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai maksimum, sin 2x itu nilainya 1. Ya, maksimum untuk sin adalah 1. Maka maksimumnya adalah P ditambah 2. 2 kalikan 1. Untuk nilai minimumnya untuk sin itu adalah min 1. Jadi sini bisa plus min ya. Maka nilai minimumnya adalah P dikurangi 2. Ya, 2 kalikan min 1 ya. Untuk fungsi gx sama saja konsepnya. 3 ditambah q sin 6x. Untuk nilai maksimum sin AX itu adalah plus 1, maka jadinya 3 plus Q. Nah, untuk nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya berarti Q dikalikan min 1, maka 3 min Q ya. Untuk daerah yang sama maka artinya maksimumnya sama, maka kita punya persamaan yang pertama, P plus 2 sama dengan 3 plus Q, maka jadi P min Q sama dengan 1 ya. Untuk persamaan yang kedua, itu nilai minimumnya juga sama, berarti P min 2 sama dengan 3 min Q, maka P ditambah Q sama dengan 5. Lalu kedua persamaan saya eliminasi ya. Nah, saya langsung kurangin aja. P kurangi P itu kan habis, min Q dikurangi Q itu adalah min 2Q, 1 dikurangi 5 itu adalah min 4. Ketemulah nilai Q-nya 2. Ya, kalau Q-nya 2, P-nya berapa? Saya masukkan ke persamaan ini aja. Ini aja ya, ini ya. Q-nya saya masukkan 2, maka 5 kurangi 2 kan 3 ya. P-nya ketemu 3. Nah, yang ditanya adalah P kuadrat ditambah Q. 9 ditambah 2, 11 ya. Pasti kalian bisa. Oke, untuk soal nomor 9 kalian bisa pause dulu, kalian bisa coba. Konsepnya sama dengan nomor 8 ya. Nah, kedua fungsi memiliki daerah yang sama, artinya nilai maksimum dan minimumnya sama. Saya buat fx-nya dulu ya.
Fx sama dengan P dikurangi 3 cos 2x ya. Mencari nilai maksimumnya, maka artinya cos 2x bernilai plus 1. Maka P min 3. 3 kalikan plus 1. Oke ya guys. Nah, untuk mencari nilai minimum, itu artinya cos 2x itu nilainya min 1. Maka P min 3 kalikan min 1. P plus 3. Nah, untuk Gx itu gimana? Hampir sama. 5 plus Q sin kuadrat 6x. Untuk mencari nilai maksimum, yang namanya sin kuadrat AX itu adalah plus 1. Maka jadi 5 plus Q. Q kalikan plus 1. Dan hati-hati untuk sin kuadrat atau cos kuadrat nilai minimumnya itu adalah 0. Maka ini 5 ditambah Q kalikan 0. Oke ya, maksimum sama dengan maksimum. Maka jadi seperti ini. P min 3 sama dengan 5 plus Q. P dikurangi Q sama dengan 8. Ya, ini persamaan ke-1 ya. Persamaan yang kedua itu adalah P plus 3 itu sama dengan 5. Minimum dengan minimum. Maka ketemulah P-nya berapa? 5 dikurangi 3, 2. Karena P-nya 2, maka Q-nya berapa guys? P-nya saya masukkan 2 ya. 2 pindah 12 ke sana jadi 6. Maka Q-nya min 6 ya. Yang ditanya apa? Oke, kurang dari 0 betul ya. P min Q. P dikurangi Q, maka 2 dikurangi min 6 ya. Jawabannya adalah 8. Oke, kalian pasti bisa. Paham ya guys? Jawabannya E. Oke guys, kita masuk ke nomor 10. Ini adalah hubungan integral dengan luas ya. Oke, kita simak bersama-sama. Diberikan fungsi f dengan fx sama dengan 0 untuk setiap x elemen real jika daerah P dan Q ya, masing-masing P dibatasi oleh 2 sampai 9, sedangkan Q adalah 4 sampai 9. Berturut-turut luasnya adalah P dan Q. Maka integral 30 sampai 90 cos x f 4 sin x dx adalah gini ya guys. Jika saya punya integral AB, ini ada U dikalikan FV dx, maka nanti hasilnya adalah U per V aksen F sini V. Nah, batasannya saya taruh sini A ke B. Oke ya guys, inilah rumusnya. Nah, ini maka kita masukkan integral pi per 6 itu 30 ya. 30 sampai 90. Oh, saya langsung aja ya. Ini nggak ada, saya anggap nggak ada. Saya langsung integralkan ya. Maka jadinya cos x dibagi 4 sin x itu turunannya berapa? 4 cos x. Sin turunan itu cos ya. Dikalikan F 4 sin x. Inilah ini V-nya ya. Batasannya adalah 90 per 30. Ini adalah udah hasil integralnya ini ya. Oke. Cos dibagi cos itu hilang. Maka jadinya 1/4 F 4 sin 90 itu kan 1 ya. Ya, dikurangi F sin 30 itu kan setengah ya. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, ini hasilnya. Kita cari ini guys. Nah, ya dari mana? Kita dibantu dari sini. Nah, ini artinya gimana? Integral fx yang dibatasi oleh 2 sampai 9 itu luasnya adalah P. Nah, untuk ini integral 4 sampai 9 fx itu luasnya adalah Q. Nah, kita mencari 4 dikurangi 2 itu artinya kayak gini ya. 1/4 integral berarti kan 2 sampai 4 fx. Nah, kayak gini kan. F-nya 4 dikurangi F2. Ya, oke ya. Nah, maka saya mencari 2 sampai 4. Didapat dari sini, guys. Nah, yuk. Nah, saya buat dari 2 sampai 9 fx sama dengan kan 2 sampai 4 ditambah 4 sampai 9 kan boleh coret. Jadi 2 sampai 9 ya. 2 sampai 9 berapa? Ternyata P. Sama dengan 2 sampai 4 berapa? Nggak tahu nih. Integral 24 fx ya. Ditambah 4 sampai 9 berapa? 4 sampai 9 itu Q. Nah, begini guys. Maka integral 2 sampai 4 fx itu adalah P dikurangi Q. Nah, begini ya. Nah, saya masukkan di sini.
Oke, maka jadi 1/4 dikali P min Q. Begitu teman ya. Pasti kalian bisa ya, paham ya guys ya. Maka jawabannya apa ya? Jawabannya B. Ya, oke. Sampai 10 nomor dulu ya guys. Kalian selamat belajar, jangan menyerah. Semoga UTBK di gelombang 2 ini sukses untuk kalian semua ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video matkin privat selanjutnya ya.